Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Aku pergi ke rumah Mas Dani dan ternyata aku melihat Mbak Siska tengah menyuapin Fitri. Mutia tidak selera makan, Mbak, ucapku memancing. Kenapa? Ada yang terjadi pada Dedi? Aku ingin tahu cerita 5 tahun lalu, Mbak, ucapku tanpa basa-basi. Lihat wajah tegang dan kaget dari Mbak Siska. Untuk mengetahui semua cerita tentang rumah tua itu, kita harus flashback ke tahun 80-an, di mana pemilik awal yang sekarang selalu mengganggumu tinggal di sana. Apa? Tahun 80-an? Tapi Mbak tahu dari mana cerita lawas itu? Sepertinya memang yang Mbak Siska katakan adalah benar. Karena aku pernah melihat sendiri kejadian pembunuhan itu dan memang latar belakang kejadiannya seperti sudah lama. Iya, awal mula petaka tentang rumah itu memang dimulai sudah lama. Pemilik pertama rumah itu yang sampai sekarang selalu mengganggu orang yang menghuninya. Tapi kenapa Mbak tidak memberitahu kami saat kami membeli rumah itu kalau rumah itu membawa petaka? Rumah itu pernah dibersihkan sebelumnya dan memang warga di sini tidak terganggu lagi semenjak 5 tahun lalu dibersihkan. Kami kira kalau rumah itu memang sudah normal. Memang dulu gangguan seperti apa yang sering warga temui? Ada yang sering melihat wanita berdiri depan rumahnya seperti sedang menunggu seseorang. Ada juga yang mendengar jeritan dan tangisan. Tapi selama kita tidak menghiraukan, hanya sebatas itu saja yang terjadi, saut Mbak Siska. Baiklah Mbak, aku punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita Mbak Siska. Sekarang mulailah Mbak cerita. Mbak Siska menarik nafas panjang. Wanita itu bernama Kinanti. Dia seorang kembang desa. Konon katanya, dia tersohor akan kecantikannya, hingga seorang pria tampan dan mapan meminang dan kemudian menikahinya. Setelah Kinanti dinikahi, pria kaya itu semua yang Kinanti inginkan didapatkan. Dan Kinanti menjelma menjadi wanita yang semakin cantik dan awet muda. Hanya saja ia tidak memiliki anak, dan seringkali hal itulah yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangganya. Konon katanya, jika suaminya melihat Kinanti sedang berjumpa dengan pria lain, dan di sanalah awal mula perkara kehidupan Kinanti bagi neraka. Setelah itu ia selalu mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami, hingga suaminya menikahi wanita lain dan mendapatkan keturunan dari istri keduanya. Tapi meski begitu, dia selalu menunggu suaminya pulang. Karena semenjak mempunyai anak dari istri kedua, sang suami menjadi jarang pulang menemuinya. Hingga peristiwa naas itu terjadi. Si suami membunuh Kinanti dan melemparkan mayatnya ke danau, kan? Tanyaku memotong cerita. Kamu tahu cerita ini dari mana? Aku bukan hanya tahu, tapi aku melihatnya sendiri. Apa? Bagaimana bisa? Wanita itu yang memperlihatkan semuanya padaku, Mbak. Aku tidak tahu maksudnya apa. Jadi, apa kamu mau mendengar lagi cerita 5 tahun yang lalu? Aku pun mengangguk.
Setelah rumah itu lama kosong, tak berpenghuni, ada pula sepasang suami istri muda yang membeli rumah itu dengan harga murah. Mereka seusia dengan kalian, masih muda, dan belum memiliki keturunan juga. Konon katanya, hantu Kinanti menyukai suami dari pemilik rumah itu. Banyak sekali gangguan yang mereka alami, dan itu persis dengan apa yang kau alami. Hilang dan ditemukan di danau, mimpi buruk, dan lain sebagainya. Sama persis. Lalu, apa yang terjadi sama mereka, Mbak? Pria itu tidak bisa diselamatkan. Mbak serius kan? Mbak serius. Setelah pria itu hilang dan ditemukan di tepi danau, dia jadi bertingkah laku aneh. Meski sudah berobat ke sana kemari. Terakhir kali, tabib yang mengobatinya bilang, ternyata ruh pria itu diambil Kinanti. Dan dia ditahan di dunianya hingga pria itu pergi untuk selamanya. Pak, aku gak percaya semua ini, Mbak. Aku gak percaya sama hal begituan. Mana ada ruh dan raga berpisah tapi masih hidup. Lalu, jika Kinanti sudah mendapatkan pria yang dia sukai, mengapa sekarang dia mengganggu kami lagi, Mbak? Harusnya kan dia tidak mengganggu siapapun lagi, karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu kan tahu, kalau wanita itu kesepian, yang ditinggal menikah lagi oleh suaminya, dan dia juga pernah berselingkuh. Jadi dia itu sebetulnya hanya dendam pada para wanita yang sangat dicintai suaminya. Mungkin dia melihat Dedi sangat mencintaimu, makanya dia mengganggu hubungan kalian. Lalu, aku harus apa, Mbak? Aku gak mau kehilangan Mas Dedi. Apa sekarang Dedi menunjukkan tanda-tanda yang aneh? Iya, Mbak. Mas Dedi mulai bertingkah aneh. Ya Tuhan, Mutia, kamu harus cepat meminta pertolongan. Beritahukan saja pada ibu mertuamu, agar mereka juga mau membantu. Sabar, Mutia. Kamu wanita kuat. Kamu harus bisa menyelamatkan suamimu. Cepatlah, jangan sampai terlambat. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak, sudah mau menceritakan semuanya padaku. Dan aku akan memberitahu ibunya Mas Dedi segera. Setelah itu, aku pun pulang. Sepanjang jalan pulang menuju rumah, yang aku pikirkan adalah kejadian 5 tahun lalu. Aku tidak mau hal itu terjadi lagi. Dari kejauhan aku melihat Mas Dedi sedang duduk di teras rumah, dengan tatapan mata yang tidak bisa aku jelaskan. Dari mana saja kamu? Bentaknya. Aku baru dari rumah Mbak Siska, Mas. Aku kaget. Dari semalam, Mas Dedi hanya diam. Tapi baru saja dia membentakku. Aku lapar. Apakah kamu tidak mau masak? Tanpa menjawabnya, aku pergi ke dapur dan mulai memasak. Mas Dedi sudah duduk di meja makan dengan tidak sabar. Brak! Kedua tangannya menggebrak meja. Tumis kangkung yang aku masak tadi sedikit berhamburan. Apaan ini? Kenapa kamu hanya masak ini? Tumis kangkung, tempe, tahu. Ayamnya mana? Aku tidak beli ayam, Mas. Uang yang kamu kasih hanya cukup untuk beli lauk ini kemarin. Aku gak mau tahu. Kamu harus masakin aku ayam. Aku mengentakkan kaki dan pergi meninggalkannya. Aku masuk kamar dan mengunci diri. Aku menangis sekuatnya. Setelah hatiku sedikit lega, aku baru teringat
kalau aku harus mengabari ibu mertua. Assalamualaikum, Bu. Mas Dedi, Bu. Dok, ada apa, Dok? Kamu membuat ibu cemas. Mas Dedi sakit, Bu. Apa? Dedi sakit? Sakit apa? Lantas kuceritakan semua yang terjadi. Dan aku sekalian meminta ibu mertua untuk tinggal beberapa hari di sini. Ibu ndak bisa, Dok. Bapakmu sedang kumat asmanya. Tapi nanti ibu akan melihat Dedi, hanya ibu tidak bisa tinggal. Ucapnya membuatku sangat kecewa. Tiba-tiba, pintu kamarku digedor dari luar. Sejak tadi, suara gedoran itu tak mau berhenti. Tapi anehnya Mas Dedi tidak sekalipun memanggilku. Aku jadi takut kalau yang menggedor pintu kamarku itu bukan dia. Kuputuskan untuk mengabaikannya dan aku menutup telingaku. Tak terasa, aku pun tertidur. Aku bermimpi Mas Dedi yang terus saja berjalan menuju danau gelap itu. Dan terus berjalan hingga air danau menenggelamkannya. Aku pun terbangun. Dan kudapati suara gedoran di pintu kamarku sudah tidak ada. Dan aku pun memutuskan untuk keluar kamar. Perlahan kubuka pintu. Kulihat sekeliling. Sepi. Ku cari Mas Dedi di kamar kedua, tapi tidak ada. Begitupun kamar ketiga. Aku segera berlari keluar dan memakai sandalku. Tapi kebetulan sekali, Nek Ija dan ibu mertuaku baru saja tiba. Ibu, ada apa kamu, Dok? Mas Dedi tidak ada di rumah, Bu. Dia hilang lagi. Namun tiba-tiba saja kami mendengar keributan dari rumah tetangga kami. Dan sekilas aku mendengar wanita cerewet itu menyebut nama Mas Dedi. Mas Dedi? Aku berlari ke rumah tetanggaku. Ada apa ini, Mas? Mutia, lihatlah suamimu memakan ayam-ayamku. Astagfirullahaladzim, Mas. Ibu mertuaku pun tak kalah kaget. Di, ada apa, Toleh? Dia bukan lagi putramu. Raganya memang putramu, tapi yang mengisinya adalah jin. Ucapan Nek Ija membuat kami tersentak kaget. Apa? Aku dan ibu mertuaku sontak berteriak. Raga Nak Dedi ditahan di alam lain, dan kamu harus menjemputnya, Dok. Pernyataan Nek Ija yang ini yang paling membuatku syok. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan ruh putraku, Nek? Ayo, kita lanjutkan bicara di rumahmu, Dok. Akhirnya kami bertiga pun memasuki rumah. Kamu harus datangi alam wanita itu, Dok. Tapi apa, Nek? Tapi nenek tidak bisa menjamin kamu bisa kembali lagi ke dunia ini. Dan ku dengar ibu mertua menangis terseduh. Biarkan aku saja, Nek. Biarkan aku yang menjemput putraku. Aku sudah lama hidup di dunia ini. Bisa kembali ke sini pun aku tak masalah. Jangan biarkan menantuku ikut tersesat di sana. Tidak bisa. Hanya Mutialah, istrinya Dedi yang bisa menjemputnya. Bukankah? Aku tahu.
Tapi untuk mengalahkan wanita itu, harus istrinya Dedi sendiri yang menjemputnya. Sudah, Bu. Mutia bersedia menjemput Mas Dedi. Mutia akan menjemputnya. Aku tak kuasa melihat ibu mertuaku bersedih. Terlebih lagi, aku tidak mau kalah dari wanita iblis itu. Tapi, Dok, kamu sudah tahu kan resikonya jika kamu pergi menjemput Dedi. Mutia tahu, Bu. Tapi kematian adalah milik Allah. Semua sudah dipastikan. Jika Mutia harus meninggal saat itu, pasti itu sudah takdir Mutia. Tapi jika belum saatnya, bagaimanapun caranya, Mutia pasti kembali ke dunia ini. Dia pun langsung memelukku. Dan kami pun menangis terguguh. Ayo, Nek, Mutia sudah siap. Tidak, Dok, bukan sekarang. Lalu, kapan? Besok, malam Jumat Kliwon, kita akan menjemput Dedi. Semenjak kejadian itu, Nek Ija pun tinggal di rumahku. Malam pun berlalu. Aku tidur bersama Nek Ija. Karena kebetulan Mas Dedi tidak pulang. Aku tersentak karena mimpi buruk. Saat kulihat, ternyata Nek Ija sudah tidak ada. Kulihat jam di dinding baru pukul 2 pagi. Aku berpikir bahwa Nek Ija sedang di kamar mandi. Sekalian aku ke kamar mandi menyusul Nek Ija. Aneh, pintunya terbuka. Lalu kemana perginya Nek Ija? Jika beliau tidak di kamar mandi, biar nanti ku cari beliau sekarang. Aku lagi kebelet. Buru-buru ku selesaikan hajat. Setelah itu, aku mencari Nek Ija. Terdengar suara tawa terbahak di samping rumah. Aku tahu siapa pemilik suara itu. Ternyata benar. Itu suara Mas Dedi. Dan dia mencekik Nek Ija di pohon rambutan. Aku segera berlari menuju Nek Ija dan membuka ikatan pada tubuhnya. Dan juga membuka kain yang menyumpal mulutnya. Nenek tidak apa-apa. Sudah ku bilang, usir dia. Tapi kamu malah diam. Mutia, ada apa? Kalian baik-baik saja? Tanya Mas Dani, yang tiba-tiba datang menghampiri. Mas Dedi, Mas, dia mau bakar Nek Ija. Astagfirullah, Nenek tidak apa-apa. Sekarang kemana Dedi? Mas Dedi ke belakang rumah, Mas. Mungkin dia ke danau itu lagi. Ya sudah, kalian ke rumahku saja, biar lebih aman. Nanti kita cari cara untuk menangani Dedi. Akhirnya kami pun mengekor di belakang Mas Dani. Mutia, apa kamu tidak apa-apa? Mbak dengar suara gaduh di halaman rumahmu. Dedi udah mulai berulah. Masa dia mau bakar Nek Ija? Apa? Bakar? Kok bisa sih, Pak? Nenek tidak apa-apa kan? Saya tidak apa-apa. Lagi pula yang melakukan ini semua bukan Dedi. Dia jin jahat dan juga cerdik. Tiba-tiba saja kepalaku pusing dan gelap. Aku pun tak sadarkan diri. Saat aku tersadar, aku sudah berada di dalam kamarku. Nek Ija dan Mbak Siska ada di sampingku. Mutia, alhamdulillah kamu sadar juga. Iya Mbak, terima kasih kalian sudah mengurusku.
Kamu harus pandai-pandai menjaga dirimu mulai detik ini, Mutia. Kasihan bayi dalam kandunganmu kalau kamu stres. Tunggu, Mbak. Bayi? Iya, Mutia. Kamu sedang mengandung. Aku mengandung. Iya, usianya 4 minggu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita harus memeriksakan kandunganmu ke puskesmas besok. Tak terasa meluncur air mataku mendengar hal itu. Dan aku pun tergugu mengingat bahwa orang yang ingin sekali aku berikan kabar bahagia ini tidak ada di sisiku. Aku menangis sejadi-jadinya saat ibu mertua datang. Kucurahkan semua sesak di dalam dada padanya. Kalau aku sangat membutuhkan putranya dalam kondisiku saat ini. Sudah, Nduk. Tidak baik untuk kandunganmu jika kamu terus-terusan bersedih. Kamu akan menjemput Dedi sebentar lagi. Kamu istirahat sejenak ya. Kupaksakan diri untuk melupakan semua kesedihan ini. Iya, aku harus kuat. Aku harus bisa menjemput Mas Dedi. Dok, apa kamu siap? Tanya Nek Ija. Insya Allah Mutia siap, Nek. Kulihat ada kain berwarna putih yang terbentang di tengah ruangan. Apakah aku akan ditidurkan di atas kain itu? Ternyata benar. Aku disuruh berbaring di atas kain putih itu. Hari sudah semakin larut. Semoga sebelum azan subuh kalian sudah kembali ke rumah ini. Nek, Mutia takut. Ucapku. Tiba-tiba saja ketakutan menyergapku. Duk, jika kamu takut, kamu tidak perlu melakukannya. Kita akan cari cara lain untuk menyelamatkan Dedi. Ucap ibu mertuaku. Bu, doakan Mutia dan Mas Dedi ya, Bu. Kamu wanita kuat, Mutia. Mbak yakin kamu akan berhasil. Terima kasih, Mbak. Siap, Dok. Sekarang pejamkan matamu. Perintah Nek Ija. Lalu aku pun mengikuti perintahnya. Tiba-tiba saja aku sudah berada di sisi danau dengan padang rumput yang luas. Apakah ini tempat tinggal wanita itu? Tempat ini sebetulnya sangat indah jika tidak berkabut dan suram seperti ini. Gumamku sambil melihat sekeliling dan memeluk lengan karena aku merasakan dingin mulai menyergap tubuhku. Tapi di mana Mas Dedi dan wanita itu? Duk, kamu carilah pohon yang paling rindang. Mulailah cari Dedi dari sana. Tiba-tiba terdengar suara Nek Ija entah dari mana. Ayo cepat, Dok. Jangan membuang banyak waktu. Iya, Nek. Lantas aku mulai berjalan cepat mencari pohon yang Nek Ija maksud. Hanya saja, aku bisa melihat di setiap pohon di sini ada penghuninya. Tapi tidak ada Mas Dedi. Para penghuni pohon itu menatapku nyalang. Lalu, aku melihat sebuah pohon yang cukup rindang dan besar. Akar-akar pohon itu sampai menjulur keluar. Angin meniupkan bau harumnya. Mas Dedi. Sekilas aku mencium bau tubuh suamiku. Dan aku berlari menyongsong pohon besar itu. Dan aku melihat Mas Dedi yang sedang duduk bersama seorang wanita. Mas! Panggilku. Sontak dua orang itu melihat ke arahku. Mas, ini adik Mas. Ayo kita pulang. Adik datang menjemput Mas. Stop. Teganya. Ada apa, Mas? Kenapa aku tidak boleh mendekat? Kamu pulang saja, Dek. Mas betah di sini. Mas tidak mau pulang. Apa? Kamu bicara apa, Mas?
Ibu menunggu kita pulang. Ayo pulanglah, Mas. Mas gak bisa, Dek. Mas gak bisa. Lirihnya menggelengkan kepala. Kenapa gak bisa? Kamu tidak dengar kekasihku bilang apa? Cepat sana pergi. Usir wanita yang selalu ada dalam mimpiku. Dia bukan kekasihmu, dia suamiku. Mas, ayo Mas. Adik mohon, kita pulang aja ya Mas. Aku sedang mengandung anakmu Mas. Kita akan memiliki bayi. Ayo kita pulang Mas. Mas gak bisa, Dek. Lirihnya. Kulihat ada air mata yang mengalir dari tatapan sendunya. Kenapa? Kenapa gak bisa? Maafkan emas. Kamu pulanglah. Dan jadilah wanita kuat. Dan besarkanlah anak kita dengan baik. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Aku frustasi. Dan aku berjalan mendekatinya. Jangan kesini, Dek. Jangan. Aku tidak peduli. Aku tidak mendengarkan apa perkataannya. Aku tetap berjalan mendekatinya. Kulihat Mas Dedi berbicara dengan wanita itu. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Stop, Dek. Stop di sana. Biar emas yang ke sana. Ucapnya. Dan aku pun menghentikan langkahku. Aku menunggunya berjalan menghampiriku. Aku memeluknya saat ia ada di hadapanku. Mas, adik rindu. Yuk Mas pulang. Ibu menunggu kita. Yang ini Mas. Sedang mengandung anak kita Mas. Ini baru 4 minggu. Jadi masih belum menyembul. Sudah lama kita menantikan kehadiran buah hati kita, Mas. Ku peluk kembali tubuh gagah suamiku. Tapi dia hanya terdiam. Bahkan tidak membalas pelukanku sama sekali. Dek, pulanglah, Dek. Ayo, Mas antar kamu pulang. Berikan adik jawaban yang pasti, Mas. Adik tidak mengerti dengan sikap masih seperti ini. Kamu tidak bisa menjawabnya kan? Makanya, ayo kita pulang. Dok, cepatlah kembali. Ini sudah subuh, Dok. Kamu sudah pergi terlalu lama. Suara Nek Ija memberikan komando. Mas dengar itu kan? Ayo, Mas. Mas gak bisa. Mas akan tetap di sini. Mas tetap di sini bersama Kinanti. Kamu cepatlah pulang. Jangan membuang waktu. Ayo, Mas antar. Kamu bilang kamu mau bersama Kinanti. Tanyaku meyakinkan. Iya, sautnya. Masih tetap menyeretku menuju portal dimensi untuk kepulanganku. Pulanglah, Dek. Jangan pernah mengingat Mas kembali. Mas baik-baik saja di sini. Dan kamu pun harus hidup dengan baik di sana. Jaga anak kita dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Tinggallah dengan baik di rumah kita. Itu rumahmu. Mulai saat ini, tidak akan ada yang mengganggumu. Tidak, Mas. Tidak. Saat aku sadar, aku sudah berada kembali di rumahku dengan balutan kain kafan di tubuhku. Aku menangis sejadinya karena Mas Dedi tidak mau ikut pulang denganku. Sementara itu di alam lain, bagus. Kamu memilih tinggal bersamaku demi keselamatan istri dan anakmu. Ucap Kinanti. Aku sudah menepati kata-kataku. Sekarang giliranmu. Jangan pernah ganggu mereka lagi. Kinanti tersenyum. Entah apa yang ada dalam pikiran wanita itu.
Nek Ija membuka kain kafan yang membungkus tubuhku. Lalu aku menangis memeluk ibu mertuaku. Kulihat kekecewaan di wajah Teduhnya. Mungkin sakit hati yang aku rasakan tidak ada apa-apanya dibandingnya seorang ibu yang telah melahirkannya. Maafkan Mutia, Bu. Mutia gak bisa membawa putra ibu pulang. Wanita tua itu menangis tergugu dalam pelukanku. Kepalaku mendadak nyeri dan aku pun tak sadarkan diri. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.